Oke, jadi di video ini kita akan membuat sebuah menu ya. Nah, biasanya kan menu-menu ini akan dibuat sebuah aplikasi yang terintegrasi ya antara hubungan sheet satu dan sheet yang lainnya gitu ya. Nah, istilahnya aplikasi berbasis Excel gitu ya. Nah, untuk membuat menu teman-teman memang ini di sini tergantung dari kreativitas teman-teman sendiri ya. Dan saya akan sampelkan, saya akan contohkan sebagai inspirasi jadi teman-teman untuk membuat aplikasi berbasis Excel ya. Oke, langkah pertama teman-teman, misalnya saya akan membuat menu di sini berapa sheet ya, 5 sheet misalkan ya. Kita akan tarik dulu sini ukurannya kira-kira segini ya. Oke, kemudian kita akan buat warna ya. Kita akan buat warna untuk ini dulu, warnanya misalkan hitam. Kemudian di sini kita buat warnanya biru kayak gini ya. Dan di bawah misalnya saya buat garis kuning aja ya. Nah, terserah teman-teman, kira-kira segini. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan membuat beberapa menu ya. Misalnya ada dashboard, kemudian ada beberapa, misalnya ada dashboard, kemudian ada jurnal misalkan, kemudian ada buku besar, kemudian ada neraca dan sebagainya ya. Oke, jadi kita akan membuat menu dengan menggunakan save di sini ya. Yang pertama teman-teman tinggal klik aja insert, kemudian di sini ada illustration ya. Kemudian teman-teman pilih save. Di sini kita akan buat menggunakan rectangle ya. Oke, nah kita buat di sini ukurannya kira-kira segini ya. Nah, segini. Nah, lalu kita akan membuat di sini yaitu teksnya ya. Jadi teman-teman klik kanan, kemudian edit teksnya. Misalkan di sini adalah dashboard ya. Oke. Nah, lalu teman-teman supaya nanti ini di tengah, kita buat di sini alignmentnya tengah dan ini tengah ya. Oke. Nah, kita sesuaikan aja warnanya. Kalau misalnya sudah sesuai kayak gini, misalkan ini kan warnanya biru sini ya, ini ada agak kurang tebal ya. Jadi teman-teman pilih dari format, klik aja di sini. Kemudian saya pilih yang ini yang sama ya. Oke, ini sudah ada. Lalu teman-teman misalkan saya buat di mana ya, di sini nih. Oke, kira-kira segini. Nah, kalau sudah kayak gini kita akan buat beberapa menu ya, nanti akan hubungkan antara sheet satu dan sheet lainnya. Nah teman-teman, kita kopikan saja, copy paste ya, kemudian kita tarik ke sini. Nah, kira-kira jaraknya segini, kemudian paste lagi. Oke, atau Ctrl V ya teman-teman. Kemudian sini paste lagi ya, gini kita buat di sini ya. Oh, kurang geser nih. Nah, kalau misalnya agak sulit, teman-teman bisa menggunakan anak panah ya, atau arrow di keyboard. Kemudian paste lagi di sini. Nah, kita buat di sini ya. Ini agak harus teliti ya teman-teman, agar ukurannya sesuai ya. Kalau tidak sesuai, kita geserkan dengan keyboard ya, arrow. Nah, kalau misalkan sudah buat kayak gini, misalnya di sini ada dashboard, kemudian kita edit yang ini ya. Misalnya di sini adalah jurnal. Kemudian yang menu ketiga misalkan buku besar ya. Oke, lalu misalkan menu keempatnya adalah neraca. Oke, dan ini biasanya kan ada laporan ya, laba atau rugi gini ya. Oke, nah ini kalau sudah kayak gini kita buat ya. Biasanya kan menu kalau misalkan diklik itu aktif ya, maka warnanya akan sama gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kita kopikan dulu ya. Boleh teman-teman kopikan misalnya, atau ditambahin logo di sini ya. Boleh misalkan teman-teman tambahin logo, insert, kemudian illustration, kemudian picture. Nah, di sini kita buat logonya misalkan ada yang ini ya. Kemudian insert. Nah, teman-teman biar bagus itu logonya harus format PNG ya. Oke, kita ukuran kecil. PNG itu nanti kalau misalkan dimasukkan di warna apapun itu akan sesuaikan ya. Nah, misalkan ya kayak gini ya logonya. Kemudian kalau sudah kayak gini, ini sudah sempurna, kita buat sheet untuk jurnal, buku besar, neraca, dan laporan di sini ya. Jadi kita kopikan, klik kanan, kemudian move or copy, kemudian pilih N, create copy-nya di checklist, kemudian oke. Nah, ini sudah sheet 2 ya, sudah sama nih. Oke, lalu kita kopikan lagi, move or copy, move N, kemudian create a copy. Oke, kayak gini.
Lalu kita buat lagi di sini kayak gini aja caranya. Move or copy, move and create copy sama ya. Ini untuk jurnal, ini buku besar, kemudian ini neraca dan laba rugi ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sheetnya sudah dibuat sebanyak 5 sheet ya. Yang pertama sheet 1. Nah, kalau sheet 1 aktif berarti ini tampilan warnanya akan sama ya, yaitu warna hitam. Kita ganti menjadi warna hitam kayak gini ya. Oke. Nah, untuk sheet 2 kita klik lagi di sini, yang warna hitamnya berarti yang ini. Ini kan karena sheet ini adalah untuk jurnal gitu ya. Kita ganti warna hitam. Nah, ini cara cepatnya ya. Nah, untuk sheet 3 juga sama caranya. Tekan shift, kemudian diklik warna objek save-nya, kemudian pilih warna kayak gitu ya. Kemudian sheet 4 yang ini. Oke, lalu warna hitam. Sheet 5 juga ini warna hitam, yang ini enggak ya. Oke, kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini kita sudah memiliki beberapa sheet, ada 5 sheet ya. Coba diperhatikan ini. Kalau misalkan pilih ini berarti aktif dashboard ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya menghubungkan. Kalau misalkan klik jurnal maka akan masuk ke sheet jurnal ya. Nah, kalau misalkan teman-teman supaya tidak pusing, teman-teman tinggal diganti aja nama sheetnya di sini, misalkan dashboard ya. Kemudian yang sheet 2 adalah jurnal. Oke. Sheet 3 adalah buku besar. Kemudian sheet 4 neraca dan sheet 5 adalah laporan kayak gini ya. Oke. Kalau sudah begini kita akan menghubungkan antara sheet ini ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya dari sini klik kanan, kita akan gunakan hyperlink ya. Kemudian pilih hyperlink kayak gini. Nanti masuk ke sini nih, ada pilihannya, ada 4 di sini. Teman-teman ada di sini, ada existing file or web page, please document, create new, dan email. Nah, teman-teman, karena ini adalah hubungan link antara sheet, maka teman-teman pilih yang kedua, please in this document ya, kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini berarti ini masuk ke jurnal. Tinggal pilih referensinya, kemudian oke. Nah, lalu untuk buku besar klik kanan lagi, caranya sama, hyperlink. Nah, di sini masuk ke buku besar. Oke, kayak gini. Neraca, kemudian klik kanan, hyperlink, masuk ke neraca. Dan laporan juga hyperlink masuk ke laporan. Oke, lalu diklik oke. Nah, kita sudah buat di sini. Kalau klik jurnal ini masuk ke menu sheet jurnal ya. Tapi di sini untuk sheet jurnal ini kita belum menghubungkannya, maka teman-teman kita buat hubungan lagi ya. Kalau ini dashboard berarti hyperlink masuk ke sheet dashboard kayak gini. Kemudian oke, yang buku besarnya juga sama, ke buku besar, neraca ke neraca gitu, kemudian laporan. Kemudian ini ke laporan ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini buku besar, sekarang ya kita buat lagi ini link ke dashboard ya. Kemudian jurnalnya hyperlink ke jurnal. Gini aja sih gampang ya teman-teman caranya. Ini neraca ke neraca. Jadi teman-teman ini harus teliti dan supaya tidak salah ya, tidak salah antara teman-teman membuat linknya gitu kan ya. Nah, ini ke dashboard, ini harus satu-satu ya teman-teman. Oke, ini jurnal, ini ke buku besar, dan ini ke laporan. Oke, sini. Nah, satu lagi untuk sheet laporan, ini ke jurnal dashboard ya. Kemudian yang ini ke jurnal, mana hyperlink ke jurnal. Oke, tinggal di oke aja. Yang ini ke buku besar, yang ini ke neraca. Oke, kalau sudah kayak gini teman-teman, ini sudah dihubungkan ya. Coba perhatikan, ini sudah klik di sini. Perpindahan worksheet juga sudah sesuai ya. Jadi kalau teman-teman klik jurnal, ini masuk ke jurnal. Klik buku besar, masuk ke buku besar gitu ya. Nah, kenapa tadi saya kopikan? Supaya nanti ukurannya sama ya, setiap
worksheet ukurannya sama. Nah kalau sudah kayak gini, biasanya di bawahnya kan ini untuk dashboard, dan di ini adalah isinya. Nah kalau menu biasanya kan itu tidak akan bergeser ya, ini kan masih bergeser kalau di scroll ya. Jadi caranya teman-teman klik aja di sini, diarahkan di pointer A4, lalu pilih view, kemudian free fan dan free fans. Nah kalau sudah kayak gini, ini kalau di scroll maka menunya akan tetap ya, akan stabil di posisinya yang scroll itu dari baris keempat saja ya. Untuk ini juga sama ya, dari view, free fan, kemudian ini free fan ya. Untuk neraca juga sama kayak gini, dan terakhir di sini free fan ya. Oke, nah ini udah sesuai linknya ya. Jadi kalau misalkan jurnal, masuk ke menu jurnal, buku besar masuk ke buku besar di sini ya. Nah kalau teman-teman ingin menghapus atau tidak ingin tampil grid lainnya, ini garis-garis bantu dari menu page layout, ini bisa dihilangin grid lainnya ya. Ini juga bisa dihilangin, ini hilangin, ini hilangin, hilang semua ya. Oke, jadi lebih bagus lagi ya. Nah sekarang kita bisa membuat di sini data daripada menu-menunya ya. Nah kalau misalnya teman-teman di dashboard itu atau di jurnal ya, misalkan di jurnal itu ada menu lagi di bawahnya, teman-teman bisa menggunakan caranya yaitu dari menu insert, kemudian illustration, kemudian pilih save, kemudian menunya misalnya jurnalnya di sini misalnya ada menu lagi di sini ya. Oke, misalkan kayak gini. Nah di sini misalnya kita tambahin jurnal umum ya, jurnal umum misalkan kayak gini ya. Ini juga bisa diketengahin caranya dari sini dan di sini ya. Oke, dari menu jurnal ada jurnal umum. Nah kemudian misalnya jurnal khusus gitu ya, ada umum ada khusus enggak sih? Oke, kita tarik ke sini. Oh, jurnal umum, jurnal penyesuaian misalkan ya, penyesuaian. Oke, nah kalau misalnya kurang panjang, ini tinggal tarik aja teman-teman kayak gini. Nah gitu ya. Nah ini misalnya tidak sesuai, maka teman-teman bisa menggunakan anak panah nih, bisa lurus nantinya. Nah kayak gini. Kalau misalkan ingin lebih jeli lagi, bisa di scroll, diperbesar kayak gini ya. Oke, kayak gitu ya, jadi lebih dari 100% gitu. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini misalnya jurnal umum, ada di jurnal ada jurnal umum, di buku besar udah nggak ada ya. Nah ini juga menu lagi, misalkan ini akan link lagi, maka teman-teman bisa dibuatkan link lagi untuk jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya ya. Nah misalkan di sini kita buat, kita tarik aja sini, ini jurnal umum misalkan ya. Nah jurnal umum ini misalnya, nah harusnya ini dibuat di awal ya, supaya nanti menunya pengen berapa ini supaya nanti sama ya. Nah, atau misalkan kita delete aja, kita kopikan yang ini ya. Oh sorry, yang ada jurnalnya ya, kita kopikan aja yang ini, move or copy, kemudian diakhirkan aja ditaruhnya, kemudian create a copy. Oke. Nah di sini jurnal umum, misalkan jurnal umum. Nah lalu misalkan kita kopikan lagi, move or copy, and di sini misalkan jurnal penyesuaian ya, penyesuaian misalkan kayak gini ya. Nah sekarang kita linkkan lagi, kita hubungkan lagi di sini. Misalkan jurnal umum, mana jurnal? Nah jurnal umumnya kita klik kanan, kemudian hyperlink. Nah ini masuk ke jurnal umum. Oke, kemudian ini misalnya kita hyperlink lagi, masuk ke jurnal penyesuaian gitu ya. Dan di jurnal umum juga sama ya. Ini misalkan jurnal umum. Nah ini jurnal umum, di sini jurnal penyesuaian, hyperlink lagi, pilih ke sini jurnal penyesuaian. Oke. Nah kalau sudah kayak gini, misalkan di penyesuaian pilih jurnal umum, hyperlink, kemudian di sini jurnal umum. Nah kayak gitu aja ya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah bisa melihat sini, ini jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal umum gitu ya. Oke. Nah kali gini kan belum diwarnai nih yang aktif yang mana, maka teman-teman bisa menambahkan di sini. Misalnya ini adalah warnanya masih ini ya, kita samain dengan warna ini.
Oke, nah kayak gitu ya. Ini masih aktif jurnal umum. Kalau saya klik jurnal penyesuaian, berarti yang jurnal umum ini kita warnain dengan warna yang ini, gitu ya. Oke. Nah, kita sudah bisa lihat ini jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal umum, jurnal penyesuaian, gitu ya. Kalau mau kembali ke jurnal berarti sudah ada di sini. Oke. Gitu ya. Nah, gini aja sih teman-teman bagaimana cara membuat menu di Microsoft Excel ya. Nanti kita lanjutkan dengan isi dari menu ini ya. Misalkan dashboard itu apa saja, jurnal apa saja, buku besar juga apa saja, termasuk neraca dan laporan rugi laba ya, atau laba rugi. Oke, ini aja videonya, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum.